Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya harap Bapak Ibu kabarnya baik semua, diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan senantiasa menjaga Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita yang luar biasa dan berbeda dari biasanya. Meskipun kita tidak berada dalam satu ruang yang sama, tetapi yakinlah bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di atas pujian kita, dan kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan yang senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Kami akan melakukan ibadah kami, Bapa. Kiranya Tuhan mengampuni kami akan setiap kesalahan kami, sehingga apa yang kami panjatkan, setiap ucapan syukur kami, puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan sambut dengan pujian. Kemenangan terjadi di sini. Sebagian dari firman-Mu, kami buka hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami, agar kami hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, biarlah boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Haleluya, amin. Ya, shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin berbeda dari biasanya kalau kita bertatap muka secara langsung, tapi pada saat ini kita tidak secara langsung. Tapi saya harap firman Tuhan tetaplah firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bagaimanapun caranya didengarkan, ketika kita meresponnya dengan hati yang sukacita, itu akan bertumbuh di dalam hati kita dan juga akan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan belajar sebuah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali persoalan yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi pernahkah Bapak Ibu berpikir bagaimana kita tetap bertahan di dalam setiap kondisi yang seringkali menyulitkan kita, seringkali menyudutkan kita, seringkali membuat kondisi kehidupan kita tidak nyaman, seringkali membuat kita frustasi dan kita kehilangan cara, kita kehabisan akal untuk menghadapi segala situasi tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, apapun masalahnya, apapun kondisinya yang mungkin seringkali membuat kita putus asa, sebagai anak Tuhan kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Sebagai anak Tuhan kita harus tetap kuat. Iman kita harus tetap semakin hari itu semakin kuat, bukan semakin melemah, tapi iman kita tetap ada. Iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita itu bisa bertahan, tetap bertahan di dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar dari Daud. Ketika Daud merasakan kesesakan, ketika Daud mengalami persoalan yang luar biasa, dia menghadapi segala masalah yang mungkin membuat dia frustasi, mungkin membuat dia putus asa, tetapi dia tetap bertahan. Apa rahasianya? Yang pertama adalah dia meyakini bahwa Tuhan adalah penolongnya. Tuhan sanggup menolong. Itu yang pertama. Ya. Kita lihat di dalam ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dan dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ulangi. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, sampai di situ. Jadi kita harus yakin seperti Daud ini bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Tuhan sanggup melepaskan kita dari persoalan yang menyudutkan kita. Tuhan sanggup hadir di tengah-tengah kita ketika kita menghadapi persoalan itu. Ya. Kalau ayat tadi kita baca dan kita renungkan, itu merupakan sebuah hal yang luar biasa. Itu menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami kondisi yang terhimpit, tidak ada jalan keluar, tidak ada sebuah titik terang ataupun
tanda-tanda bahwa akan datang seorang penolong yang bisa melepaskan dia dari kondisi yang terhimpit, kondisi yang bisa saja mengancam nyawanya. Itulah kondisi yang digambarkan oleh Daud, dan Daud benar-benar mengalami hal yang tersebut. Ya. Tapi ada sebuah hal yang luar biasa yang diberitahukan oleh Daud, yang diajarkan oleh Daud, bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong apapun persoalan kita. Mungkin saat ini kita mengalami kondisi di mana kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan kecemasan. Yang perlu kita miliki adalah keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Itulah yang membuat Daud bertahan, dan itulah yang akan membuat kita tetap bertahan meskipun masalah datang menghampiri kita. Kita akan tetap bertahan seperti benteng sebuah kerajaan zaman dulu. Kalau zaman dulu kerajaan itu selalu dilengkapi dengan sebuah benteng supaya ketika ada musuh menyerang, mereka tetap aman di dalam. Benteng semakin tinggi, benteng semakin kokoh, benteng tidak mudah ditembus, sehingga semakin aman orang yang ada di dalamnya. Seperti itu. Jadi yakinlah bahwa Tuhan itu adalah benteng kita, benteng yang tidak mudah ditembus, dan Tuhan itu menolong kita. Ketika kita ada di dalamnya, kita akan aman. Apalagi dalam situasi seperti ini, banyak sekali orang yang cemas, banyak sekali orang yang khawatir dan putus asa, banyak sekali orang yang terlalu berlebihan rasa takutnya. Tapi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memulihkan bangsa kita, sehingga bangsa kita akan menjadi kembali seperti biasanya, ya, seperti dahulu, yang kita bisa hidup kemana saja aman, tidak harus dibatasi, berjabat tangan saja dibatasi saat ini, gitu ya. Tapi suatu saat Tuhan akan memulihkan bangsa kita dan kembali menjadi normal kembali, bahkan menjadi bangsa yang semakin hari semakin luar biasa. Ya, anggap sebuah kejadian ini sebuah batu loncatan untuk menjadi sebuah bangsa yang lebih baik, menjadi batu loncatan bagi kita semakin taat kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, seperti itu. Yakinlah bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan menolong setiap apa yang kita gumulkan. Ya. Itulah yang bisa membuat kita bertahan, bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Lalu yang kedua, kenapa Daud bisa bertahan dalam kondisi yang sangat tidak baik, kondisi yang tertekan, kondisi yang saat itu mengancam kehidupan Daud? Kenapa dia tetap bisa bertahan? Karena dia meyakini bahwa Tuhan menyertai dia setiap saat. Iya. Ada di dalam ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan menjaga kita sampai selama-lamanya, ya. Dan kapanpun itu Tuhan senantiasa menjaga. Dia tidak pernah tidur, dikatakan di sini. Setiap saat dan kapanpun itu, dimanapun itu, Tuhan senantiasa menjaga kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan senantiasa menjaga kita, sehingga apapun yang kita kerjakan aman. Apapun yang kita kerjakan mendapat perlindungan Tuhan dan tidak membawa kita ke dalam kecelakaan. Ya. Karena apa? Tuhan menjaga kita. Ketika kita menghadapi persoalan seperti saat ini, banyak wabah di sana sini, seringkali kita membuat kita khawatir, tetapi yakinlah bahwa Tuhan menjaga kehidupan kita. Ketika kita yakin, kita akan tetap bisa bertahan menghadapi segala persoalan yang ada, termasuk wabah yang saat ini mengancam kehidupan kita, mengancam
bangsa kita, mengancam lingkungan kita yang seringkali mungkin kita temui orang-orang yang selalu kelewat khawatir gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan harus berbeda. Sebagai anak Tuhan kita harus tunjukkan bahwa kita punya Tuhan, kita sanggup mengalahkan kekhawatiran kita ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan menjaga kita. Tuhan tidak pernah tidur. Sebagai tanda bahwa Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Kenapa manusia tidur? Karena kekuatan manusia terbatas, dia butuh istirahat untuk memulihkan tenaganya kembali, kemudian dia baru bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Tapi kalau Tuhan tidak butuh tidur, kenapa? Kuasa Tuhan tidak terbatas dan Tuhan menjaga kita setiap saat. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan supaya kita tetap bertahan di dalam setiap kondisi, setiap situasi. Mungkin sulit situasinya, sesulit apapun itu, kita harus tetap bertahan karena kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita dan Tuhan menjaga kita setiap saat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Kiranya firman Tuhan ini terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan melihat bangsa kami sehingga Tuhan berkenan untuk memulihkan bangsa kami dari segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi. Kami yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, jadikan gereja yang boleh menjadi alat Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Jadikan gereja yang bersinar, gereja yang menjadi garam bagi lingkungan kami. Kami berdoa untuk setiap program yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya itu boleh menjadi sarana untuk pembangunan iman jemaat dan juga boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dari saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.